Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palestina, negara yang diberkahi. Selain itu, ia begitu populer karena adanya Masjid Al-Aqsa. Akan tetapi, ia juga dikenal dengan ungkapan negeri para anbiya. Lalu sudahkah kita tahu siapa saja nabi yang berkaitan dengan Palestina? Yang pertama, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak dari para nabi, mengalami banyak mukjizat dan ujian semasa hidupnya, yang kemudian membawa Nabi Ibrahim lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tahun, Muslim di seluruh dunia merayakan Idul Adha untuk mengingat ketundukan sang Nabi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim banyak menghabiskan waktu di Palestina bersama keluarganya. Makamnya terletak di Masjid Al-Khalid di Hebron, tepi barat, di mana dirinya dimakamkan bersama sang istri Sarah. Di sebelah barat Hebron terdapat pohon ek yang disebut Oak of Ibrahim dan merupakan situs legendaris tempat Nabi Ibrahim alaihissalam memasang tendanya selama perjalanan. Pohon ini diperkirakan berusia 5.000 tahun. Dikarenakan signifikansi bersejarah dari situs ini, Lembaga Warisan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengakui kota tua Hebron sebagai situs warisan dunia Palestina. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW. Wahyu agama terakhir disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul terakhir. Di dalam kawasan Muslim kota tua Yerusalem terletak Al-Haram Al-Syarif atau Suaka Mulia. Komplek 35 hektar ini terdiri dari situs suci ketiga Islam setelah Mekah dan Madinah di Arab Saudi, Masjid Al-Aqsa. Masjid tersebut dikenal sebagai tempat singgah Nabi Muhammad SAW selama Isra Mi'raj. Masjid Al-Aqsa adalah situs di mana Nabi Muhammad SAW selama Isra dan Mi'raj memimpin sholat untuk semua nabi. Situs ini merupakan tujuan penting yang memegang arti besar bagi Muslim di seluruh dunia. Yang ketiga, Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Quran secara luas dianggap sebagai salah satu surat yang paling indah. Nabi Yusuf lahir di Yerusalem dan merupakan salah satu putra tersayang dari Nabi Yakub alaihissalam. Beliau menjadi salah satu pria yang paling dihormati dalam sejarah Islam. Yusuf terletak di Galili dan dianggap sebagai sumur di mana Nabi Yusuf dilemparkan ke dalamnya oleh saudara-saudara laki-laki sang Nabi. Beliau diperkirakan menjadi yang terakhir dimakamkan di Masjid Ibrahim di Hebron, tepi barat. Yang keempat, Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam lahir di Palestina dan merupakan putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Ia dikenal karena mengikuti jalan ayah dan kakeknya, menyebarkan pesan ketauhidan dan menasihatkan kepada para pengikutnya untuk berdoa dan bersedekah. Selama hidupnya, Nabi Yakub berpergian ke utara Irak, kembali ke Palestina, dan akhirnya menetap di Mesir, di mana dirinya meninggal dunia. Beliau dimakamkan di Hebron, Palestina, bersama sang ayah berdasarkan permintaan terakhirnya. Makam Nabi Yakub berlokasi di dalam Masjid Ibrahimi, yang juga dikenal dengan Gua Patriarki. Masjid itu berisi makam Nabi Ibrahim alaihissalam, putra Nabi Isa alaihissalam, putranya Nabi Yakub alaihissalam, dan putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kelima, Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam adalah kemenakan laki-laki dari pihak ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan pesan Islam kepada kaum Sodom dan Gomorrah. Ia dinyatakan dalam Al-Quran, bahkan kaum tersebut sesudahnya dihancurkan setelah mereka melalaikan peringatan dari Nabi Lut. Bersama keluarganya selamat kecuali istrinya. Diyakini bahwa kaum tersebut tinggal di tempat yang sekarang disebut Laut Mati, sebuah danau garam yang terletak antara tepi barat dan Yordania. Bani Naim adalah kota di Palestina yang terletak di bagian selatan Hebron.
tepi barat. Di sanalah lokasi makam Nabi Lut. Selain itu, makam putri-putrinya dapat ditemukan di sebuah bukit di sekitarnya. Yang keenam, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra termuda dari Nabi Daud alaihissalam dan lahir di Yerusalem. Allah Subhanahu wa taala memberkahinya dengan banyak mukjizat, termasuk kemampuan berbicara dengan hewan dan mengontrol jin. Selama 30 tahun pemerintahannya atas Palestina. Setelah kepergian ayahnya Nabi Daud alaihissalam, beliau memerintahkan jin-jin untuk memperbaiki Masjid Al-Aqsa yang berlokasi di kota tua Yerusalem. Disebutkan bahwa beberapa dinding dan 2 pilar yang dibangun oleh jin dari Nabi Sulaiman masih bisa dilihat di bagian bawah tanah masjid. Makam Nabi Sulaiman masih bisa ditemukan di dalam komplek Masjid Al-Aqsa dan dikatakan sebagai tempat di mana ia meninggal dunia sambil bersandar pada tongkatnya. Yang ketujuh, Nabi Ishak. Nabi Ishak alaihissalam adalah putra kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebuah hadiah yang menakjubkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ishak dianggap sebagai nabi yang penting di dalam Islam, yang melanjutkan penyebaran pesan Allah Subhanahu wa taala setelah kepergian ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Masjid Al-Haram Al-Ibrahim di perbukitan Hebron dan di lingkungan di bawah tanahnya terdapat makam Nabi Ishak dan dianggap sebagai salah satu situs paling religius dalam Islam. Yang kedelapan, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun Mesir dan Bani Israel untuk bimbingan. Nabi Musa memegang tempat khusus dalam Islam dengan kitab suci Taurat yang telah diturunkan kepadanya. Nabi Musa seringkali disebut lebih banyak dibandingkan nabi-nabi lain dalam Al-Quran. Makam Nabi berlokasi di sekitar Jericho tepi barat. Menurut tradisi, Sultan Salahuddin Ayyubi bermimpi bahwa Nabi Musa dimakamkan di sana dan memiliki masjid yang dibangun di situs ini. Untuk menghormati makam tersebut adalah salah satu kompleks arsitektur religius paling besar di Palestina. Yang kesembilan, Nabi Isa dengan yang menyebutkan tentang Bethlehem di wilayah yang hari ini disebut dengan tepi barat sebagai tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ia menghabiskan hidupnya di Palestina menyebarkan pesan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa dilimpahkan dengan banyak mukjizat, mampu menyembuhkan orang-orang yang sakit dan menghidupkan kembali orang yang telah meninggal dunia. Kebanyakan cendekiawan meyakini bahwa gereja kelahiran di tepi barat dibangun di atas tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sebuah balok batu di dalam gereja menandai titik dari pohon palem di mana ibunya Maryam gemetar kesakitan selama persalinan. Bukit Zaitun di Al-Quds, Yerusalem dikatakan sebagai situs di mana Nabi Isa alaihissalam naik ke surga. Yang ke-10, Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam memimpin Palestina selama 40 tahun. 7 tahun di Hebron dan 33 tahun di Al-Quds. Dirinya dikenal karena kebijaksanaan, kekuatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh Nabi Daud di sana dianggap sangatlah penting terhadap arsitektur keagamaan di Al-Quds. Wallahu a'lam bishawab.